Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang pusat laba. Kami yang terdiri dari rekan saya Khalifatul Rosyida dengan NIM 029 dan saya sendiri Afni Faiza Zahratul Lulu'yah dengan NIM 032. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian laba. Kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Maka pusat ini disebut pusat laba atau profit center. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif. Kedua, ada kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan, experience atau revenue trade-off. Untuk mendelegasikan trade-off, ada dua macam kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, yaitu manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan kinerja. Dan yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Selanjutnya ada manfaat pusat laba. Ada tiga. Yang pertama yaitu kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang kedua, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Dan yang ketiga, ada manajer karena tunduk padanya sedikit batasan dari korporat, lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Selanjutnya ada kesulitan dengan pusat laba. Ada 4, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen. Yang kedua, jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Selanjutnya, batasan atas wewenang unit bisnis. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih jauh lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka berarti bahwa manajer senior melepaskan tanggung jawab sendiri. Selanjutnya ada batasan dari manajemen korporat. Ada 3. Yang pertama yaitu batasan yang timbul dari pertimbangan strategis. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Dan yang ketiga, ada batasan yang timbul dari nilai ekonomis sentralisasi. Unit-unit fungsional ada 2. Yang pertama, pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal. Dan praktik standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Dan yang kedua ada manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Tetapi ukuran ini dapat menimbulkan masalah karena ukuran tersebut tidak mengindikasikan sejauh mana kinerja manajemen atas seluruh aspek dari pekerjaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Unit pendukung dan pelayanan. Unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenisnya dapat dijadikan sebagai pusat laba. Unit tersebut membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan laba bisnis yang mencukupi sehingga pendapatan setara dengan pengeluaran. Pembebanannya yaitu 1. Membebankan biaya dari layanan yang diberikan dan menutupnya dari pendapatan atas layanan yang diberikan baik kepada internal dan eksternal. Yang kedua, manajer organisasi unit ini termotivasi untuk mengendalikan biayanya agar pelanggan tidak meninggalkan. Di samping itu, konsumen termotivasi untuk membuat keputusan apakah jasa yang diterima telah sesuai dengan harganya. Selanjutnya yaitu pengukuran profitabilitas. Terdapat 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, yaitu yang pertama pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagian hasil kerja para manajemen. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan dan koordinasi, pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba, dan sebagai alat untuk memotivasi yang tepat bagi para manajemen. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomi, yang memiliki fokus bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Selanjutnya, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas, yaitu yang pertama margin kontribusi, menunjukkan rentang antara pendapatan dan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajemen pusat laba adalah bahwa karena pendapatan dan beban tetap atau fixed expense berada di luar kendali manajemen tersebut, sehingga para manajemen harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua adalah laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh dan atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa memperdulikan apakah terdapat pos-pos ini dalam kendali manajer pusat laba. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran kantor pusat dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan. Paling tidak ada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis. Layanan teknologi, misalnya jika biaya-biaya ini termasuk dalam sistem pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Kekurangan utama ini adalah karena ukuran tersebut tidak memasuki beban kantor pusat yang tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, laba sebelum pajak. Dalam perhitungan laba sebelum pajak penghasilan, semua overhead kantor pusat dialokasikan ke pusat laba. Dasar alokasi mencerminkan jumlah relatif biaya yang timbul untuk setiap pusat laba. Terdapat 2 kritik terhadap alokasi biaya kantor pusat. Yang pertama, kos yang ditimbulkan oleh departemen staf korporasi, misalnya keuangan, akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia, tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Yang kedua, sulit untuk menemukan metode yang dapat diterima untuk alokasi jasa staf korporasi. Terakhir adalah laba bersih.
Kinerja pusat laba diukur dengan laba bersih setelah pajak penghasilan. Terdapat dua kritik terhadap penggunaan laba bersih, yaitu yang pertama, dalam banyak situasi, laba bersih setelah pajak adalah suatu persentase konstan laba sebelum pajak penghasilan, sehingga tidak ada manfaatnya menyertakan perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, banyak keputusan yang mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan dibuat oleh kantor pusat, dan diyakini bahwa manajer pusat laba seharusnya tidak dinilai oleh konsekuensi dan keputusan tersebut. Selanjutnya, organisasi lainnya. Organisasi lainnya sebagai pusat laba meliputi organisasi cabang pada area geografis tertentu yang manajernya tidak mempunyai tanggung jawab manufaktur atau pembelian, dan profitabilitasnya merupakan satu-satunya ukuran kinerja. Contohnya toko-toko rantai retail, restoran cepat saji, dan hotel-hotel pada rantai hotel. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan diakui melalui pemilihan metode pengakuannya yang tepat adalah penting, apakah pada saat pesanan, pengiriman, atau ketika uang diterima. Hal ini memerlukan pertimbangan karena pusat laba dapat berpartisipasi mensukseskan penjualan sehingga harus diberikan nilai tersendiri. Banyak perusahaan yang mengabaikan masalah ini karena mengidentifikasi penciptaan pendapatan sulit dilaksanakan, dan tenaga penjual bukan hanya bekerja untuk pusat laba, tetapi bagi kebaikan perusahaan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.